Hari pertama kita langsung naik, Ustaz. Langsung naik. Qadarullah di pertengahan jalan itu hujan. Warga yang mengungsi 9.900 jiwa yang mengungsi. Banyak juga yang jadi korban di Umbulan tempatnya. 48 jiwa yang meninggal dari semua korban di wilayah. Bismillahirrahmanirrahim. FKM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Pekan ini bersama seorang relawan kemanusiaan dari SAR FKAM, Mas Rajid Lingga. Betul nama antum? Betul. Beliau ini tim rescue pertama Ya, yang berangkat ke Semeru ya. Baik, gimana kabarnya Mas Rajid? Alhamdulillah baik, sehat. Masya Allah. Kapan berangkat ke Semeru? Hari H kan tanggal 4 itu, Ustaz. Guguran sekitar sore, malamnya kita berangkat. Jadi sore meletus, Malam kita berangkat langsung. malamnya berangkat. Iya. Sampai sana Sampai sana sekitar malamnya. 10 siang 10 siang, berarti hari berikutnya. hari berikutnya. Jadi H+1 nyampe lokasi. Sampai lokasi ya. Apa yang antum dapatkan di sana Mas Rajid? Ya, banyak Ustaz, pelajaran. Ya, jadi lebih sadar diri gitu. Sadar Melihat diri, lokasi kan dosa-dosaku wae loh. Coba aku jadi korban dia gitu. Ya Allah, gitu ya. Apa saja yang dilakukan tim rescue? Pertama berada di kita asesmen lah. Jadi sebenarnya kita pengennya itu ke titik terparah di Candipuro. Nah, sedangkan kita lewatnya itu dari arah Kabupaten Malang, lewat Dampit, kemudian Pronojiwo. Nah, aksesnya kan cuma jembatan. Nah, sampai di pertengahan jalan dapat kabar jembatannya ambrol, Mas. Nah, kalaupun kita muter nanti 5 jam, turun lagi ke Malang, Iya. balik terus ke Pasuruan, Probolinggo, baru ke Lumajang. Jadi daripada kita muter, Sebentar, berarti jembatan apa tuh yang Geladak Perak loh. Geladak Perak itu memang akses utama ya? Akses yang utama. mempercepat akses ke daerah Lumajang kota. Jadi menghubungkan dari Lumajang kota ke Kabupaten Malang, ke arah pantai, ke arah selatan. Karena itu jembatannya putus, kalau mau ke sana harus 5 jam muter. 5 jam, Rat. Oh gitu. Mas Rajid berapa orang tim rescue pertama? Kita dari FKM pertama kloter itu 9 orang, Rat. 9 orang. 9 orang. Terus di pertengahan jalan dapat kontak dari teman-teman rescue Ngawi. Jadi berangkat bareng itu sekitar 20-an orang. 20 orang ya. Oh, tim rescue. Kalau dari FKM cuma 9 gitu. Baik. Berarti apa yang pertama kali dilakukan? Sampai sana karena nggak bisa ke Candipuro tadi ya, mau nggak mau stay di Supiturang. Supiturang. Supiturang kan sebenarnya paling atas. Sebenarnya lebih dekat ke gunung daripada Candipuro. Supiturang ini kecamatan, Desa, Ustaz. desa yang paling dekat dengan desa di pinggir jalur lahar, paling dekat dengan gunung. paling dekat dengan Semeru. Supiturang bagian dari Lumajang kan? Bagian dari Lumajang. Baik. Kecamatannya Pronojiwo maksudnya. Pronojiwo, iya. Karena nggak bisa lewat ya kita putar balik. Kita cari posko induknya di mana. Posko induknya di kecamatan, ternyata udah lewat. Oh gitu. Itu poskonya BPBD. Nah, terus kita naik di balai desa, ada teman-teman dari potensi SAR lain. Nah, kita nginduk di situ. Indo. Hari pertama kita langsung naik, Ustaz. Langsung naik. Qadarullah di pertengahan jalan itu hujan deras. Jadi jalan itu yang kayak sungai gitu, Ustaz, waktu hujan. Kok bisa? Soalnya aliran apa itu namanya kayak aliran sungai, aliran air itu Sudah penuh. penuh lumpur, jadi luber ke jalan. Luber ke jalan. Karena kita juga belum tahu keadaan di atas bagaimana, ya. kita putar balik akhirnya, balik kanan hari Balik pertama. dulu hari pertama ya. Hari pertama putar balik, habis itu kita cari posko. Ya. Kalau masyarakat Lumajang itu yang di dekat Semeru apa mata pencahariannya? Kalau saya lihat itu petani salak. Petani salak ya. Petani salak itu, terus petani itu jadi kebun yang buat bahan baku kertas, sama penambang pasir yang paling utama. Oh, berarti penambang pasir itu memang dari warga sekitar Ya, yang di situ. betul, warga sekitar. Di jalur lahar itu. Nambangnya di jalur lahar. Memang pasirnya di situ ya, di jalur lahar itu ya. Betul. Kalau kata orang yang pernah kita tolong itu ya pasir nggak setiap hari ada gitu.
Kalau di atas banjir, nah besok baru ada pasir gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau Berarti banjir itu sepanjang tahun? banjir itu ya sepanjang tahun pasti ada gitu, entah intensitas besar ataupun kecil. Gitu. Banjir air atau banjir ini? Air dan juga material pasti dibawa kan. Oh, maksudnya ketika hujan material materialnya turun. turun. ke bawah. Oh, seperti itu. Kalau Semeru sendiri memang pernah sepengetahuan atau pernah meletus sebesar ini atau tidak? Kalau erupsi itu yang tercatat 2021 ini, tahun lalu 2020. Oh, 2020 ya? Iya. Kemudian Sebesar ini? Enggak ya? Enggak terlalu besar. Terus 2002 2002. itu kalau datanya parah sih, 8 atau 9 kali itu letusannya waktu 2002. Kemudian 1994. Dan meletusnya selalu ke arah Lumajang ya? Iya, aliran laharnya ke arah timur soalnya, ke arah Lumajang. Hanya ke arah timur? Iya. Oh, kalau kayak Merapi Ke arah Sleman. Kaliurang itu ya? Kaliurang itu ke arah Nggak ke selatan. Selo tapi ke Kaliurang? Iya. Seperti itu ya. Berarti kayak Malang, tempat jalur pendakian itu nggak ada masalah sebenarnya? Jalur pendakian nggak ada masalah. Kemarin kan saya juga sempat lewat ke situ, lewat Bromo. Bromo pun masih buka meskipun di Lumajang lagi erupsi. Oh gitu ya. Karena memang nggak ke situ. Nggak terdampak, Ustaz. Artinya masyarakat Lumajang harusnya mereka sudah terbiasa ya dengan karena tahu sadar ini Saya alirannya ke di sini. wilayah rawan bencana gitu kan. Seharusnya mereka sudah siap, tapi nggak tahu apa mitigasi bencana atau mungkin loh aku orang biasa loh mas, neng kini pernah paham aku, bisa jadi mempunyai pemikiran seperti itu. Neng kene apa? Lah kan aku orang lokal mungkin biasa, gitu. Aku di sini udah lama. Aku yang lebih paham. Bisa jadi mempunyai pemikiran seperti itu. Iya. Tapi nyatanya waktu kita bantu evakuasi barang, itu ada yang mengeluh, Mas tolong, rumah saya ambruk, mau ambruk. Tapi surat-surat penting di sana mas. Gitu. Ya Allah, sudah tertutup, terkubur. Iya. Habis berarti. Rumahnya tuh udah miring-miring gitu. Jadi kita Tembok kan? Tembok Ustaz. Jadi kita kalau mau maksa pun alat kita cuma canggul waktu itu. Alat berat belum datang. Oh. Dan waktu kita cari lemarinya di mana Pak? Di sini Mas itu. Tanahnya kita pegang itu masih panas Ustaz. Masih panas? Ya, masih panas itu. Oh, yang antum masuk ini ya, TV One itu lagi nyariin barang warga ya? Itu bareng sama itu Ustaz. Kalau yang masuk TV One itu Lagi di rumah yang ambil. sudah rata tanah. Oh, sudah hancur. Sudah rata tanah. Teruruk berapa itu? Berapa meter ke atasnya? Mungkin 1 meter 2 meter. 1 meter 2 meter ya? Jadi Tenggelam loh, 1 meter. 1 meter 2 meteran mungkin yang paling parah Ustaz. Sebentar, saya tadi antum kan akhirnya ngepost di Supiturang kan? Iya. Yang di sana parah ya? Di Supiturang itu yang parah 2 dusun Ustaz. Dusun apa saja? Dusun Sumbersari, kalau orang lokal sana nyebutnya Kamar A. Sumbersari. Iya. Kamar A itu maksudnya yang lebih tinggi. Paling atas Sumbersari Kamar A. Terus yang bawahnya lagi Umbulan. Umbulan. Di situ Kamar B. Yang lebih parah Sumbersari, yang dekat sama Semeru apa yang Umbulan? Yang Umbulan. Soalnya Sumbersari itu Sumbersari ada tanggul mungkin ya gara-garanya tuh. Di Sumbersari ada tanggul. Jadi kalau keadaan di Sumbersari itu rata-rata rumah masih berdiri temboknya, cuma gentengnya, asbesnya ambrol kayak gitu. Oh gitu. Jadi tinggal temboknya saja. Ya, kalau yang di Umbulan, Kalau yang di Umbulan Parah. itu parah, banyak yang rata tanah. tapi tidak ada korban jiwa yang di Supiturang. Di Supiturang dilaporkan hilang 13 kemarin, Ustaz. 13 jiwa. Warga atau siapa? Warga. Dan itu penambang pasir, Ustaz. Oh, yang ada di Jalur aliran lahar. jalur lahar itu. Iya. Kok mereka ndak ndak coba menyelamatkan diri waktu itu? Ya bisa jadi kan di situ banyak truk, banyak bego. Jadi hartanya asetnya mereka, mereka di situ. mungkin mau diselamatkan tapi qadarullah tidak sempat gitu. Saat ini sudah ada evakuasi 13 orang itu. Kalau itu kayaknya belum sampai sekarang belum ada. Sampai Opsar ditutup nggak ada. Soalnya kan jalur lahar itu kata masyarakat, ini dulu sungainya sekitar 40-50 meter mas kedalamannya. Dan waktu saya di sana sudah hampir rata sama Tanah di tanah sebelahnya. yang di sebelahnya. Gauruk 40 meter.
Seperti itu Ustaz. Masya Allah. Dan waktu kita di sana, tanah, pasir itu, batu masih ngebul gitu Ngebul asapnya. ya? Masih panas ya. Nggih. Wong yang di rumah warga tadi aja Masih panas masih juga panas. abunya. Jadi antum pakai alat apa itu waktu nguruk di rumah warga? Kalau di rumah warga itu Hanya kita pakai seadanya? seadanya, cangkul, Cangkul. sekop gitu. Tapi tidak berbahaya tanahnya ya. Kalau bayang enggak anget gitu, masih panas. Panas ya. Oh, Masya Allah. Ya. Terus Subit Urang itu ya. Nggih, Terus Subit Urang. yang di seberangnya itu apa? Seberangnya. Kecamatan Candipuro, Jembatan apa tadi? Geladak Perak. Geladak Perak. Candipuro. Nggih. Itu terdampak juga. Itu justru paling banyak korbannya. Tapi saya tidak ngepost di sana. Sebentar. Candipuro itu kan di bawahnya Subit Urang kan. Nggih. Tapi kenapa kok lebih banyak? Bisa jadi mungkin mereka mengira apakah sampai situ atau tidak. Mereka tidak menduga sebesar itu Iya, mungkin. Oh. mungkin, Ustaz. Banyak korbannya di situ. Terakhir Obsar ditutup itu data dari BNPB per 15 Desember kemarin saya lihat itu 48 jiwa yang meninggal dari semua korban di wilayah. Warga ya, termasuk yang menyelamatkan ibunya yang Ya, itu yang viral Rumini itu, Ustaz. Viral. Itu di Candipuro. Ya, di bawah. Oh, di bawah ya. Ibunya udah tua, beliau nggak tega meninggalkan gitu. Masya Allah, kisahnya. ya. Jadi ditemukan itu kata relawan teman-teman yang di bawah ditemukan dalam kondisi berpelukan gitu, memeluk ibunya gitu. Ya Allah. Tapi diketahui ya bahwa ini adalah Iya, Rumini itu. almarhumah Rumini itu diketahui karena memang rumahnya di situ. Betul. Oh, gitu ya. Saya kan hari kedua kita nggak bisa naik. Ustaz. Oh. Hari kedua gatel rasanya, Ustaz. Soalnya belum lihat lokasi-lokasi tadi. Oh. Jadi ya Baru ngepost aja ya. Oh. teman-teman kan bisanya ngelihat ke atas. Gatel karena belum mandi kalian. Mandi nggak di sana sebentar sebelum atur aja. Kayak relawan nggak Ustaz. kenal mandi ya? Mandi, setiap hari mandi. Yakin itu? Kalau nggak mandi kan rambut saya panjang. Ustaz. Oh, gitu ya? Kena debu kayak kawat rasanya. Ustaz. Oke, kawat astagfirullah. Ya, tapi laporan yang paling update dari beliau ini ya. Ya, saya Rajit Lingga melaporkan Sarif KM, Masya Allah. Mau nggak mau sih, Iya. nggak ada teman. Coba ceritain tadi gimana? Jadi kan Gatelnya karena apa? hari pertama nggak bisa naik, hari kedua masa aku di lokasi bencana tapi cuma ngeposko gini. Jadi ngajak Mas Nasir tim media, ayo coba naik Mas, menang-menang wae, olah ada munggah tapi sing aman gitu. Jadi pertama kita naik ke kamar A, kamar B, kita lihat. Tapi sudah ada SAR yang lain di situ. Sudah ada. Nah, dan itu keadaan lagi aman, cuaca memang aman. Dan kita sebenarnya boleh, yang penting dapat berjaga-jaga lihat kondisi atas. Gitu. Dari kamar A, kamar B lihat keadaan seperti itu. Yang sampai sana itu mau ambil gambar gitu. Nyapa iki apa ya kamera iki? Oh iya, setelah itu saya lihat keliling, abu-abu kabeh ya tiba Oh. Baru sadar. Berarti antum baru sadar HP ku rusak apa ora gitu kan? Nggih. Rusak enggak? Ternyata memang abu-abu semua. Abu-abu semua. Nggak ada warna lain. Kita yang pakai baju biru atau oranye itu paling ngejreng ya. Ngejreng ya, paling ganteng ya. Gitu ya. Dan seperti kamu mati, Ustaz. Seperti kamu mati. Iya. Sudah tidak ada warga lagi. Semua orang mengungsi. Kebanyakan warga nanti balik ketika pagi, jaga-jaga gitu, lihat ternaknya ada beberapa yang tinggal kalau wilayahnya masih aman. Ustaz. Loh, ternaknya tidak jadi korban Banyak juga Tat, yang jadi korban di Umbulan tempatnya. di Umbulan tadi. Jadi waktu kita itu lagi sisir tempat, Mas minta tolong, kenapa Pak gitu. Sapi saya mati, mau tak kuburkan tidak bisa gitu. Ya Allah. Jumlah korban ternak kalau dari BNPB itu 3.000-an, 3.000 ekor yang meninggal, Sapi dan yang tewas ternak jadi itu. meninggal. Oh, tewas. Tapi waktu kita nyampe itu pada satu titik doang gitu. Kita nggak sisir ke seluruh dusun enggak. Cuma ibaratnya cuma 4 rumah berapa gitu. Iya. Di situ ada 4 kalau nggak 5 sapi yang sudah Oh, mati. memang banyak yang berternak ya Peternak warganya. juga. Itu berarti sebesar apa itu bencana itu dan secepat apa? Antum pernah ngobrol nggak sama warga? Kalau kecepatannya, jadi waktu siang sekitar 13 itu mulai ada pergerakan dari gunung. Saya nanya, waktu itu kata orang-orang 1 jam itu udah gelap, Mas. Habis pergerakan gelap petang semuanya. Oh, pertama meletus itu 1 siang. Sekitar itu pergerakannya. Oh, siang. Sampai sore puncaknya jam 4 apa jam 3 gitu. Udah gelap semua. Itu waktu awan naik gelap kayak malam katanya. Nah, selang 1 jam dari mulai gelap itu lahar nyampe bawah.
Dan hujan kan itu kalau tidak salah. Iya. Nah, kalau yang dari tadi saya lanjut tadi ya. Saya gatel tadi mau gerak tadi. Dari kamar A, kamar B. Ayo Mas, naik Geladak Perak gitu. Soalnya kemarin mau lewat Geladak Perak itu kan dicegat, nggak boleh gitu. Jadi kita waktu sore itu kita jalan. Nah, barengan sama bapak-bapak TNI. Pak mau kemana? Karena Geladak Perak Mas pengen delok. Nah, saya ikut ya Pak ya. Soalnya ada pos polisi depannya. Ya, jadi saya ngikutin. Kalau sama Pak TNI boleh. Jadi sampai sana, sampai di Geladak Perak itu jembatan yang sebelumnya megah melengkung gini tadi ya, bawahnya itu ambrol, beneran ambrol tadi. Bersih. Jika dilihat di foto itu kayak landscape-nya berbeda gitu. Saya lihat ke belakang masih hijau, depan abu-abu semua. Oh iya. Dan dari Geladak Perak, jadi sebelum jembatan itu kan kayak ujung tebing gitu. Jadi jalirannya sempit, tebing antar tebing. Setelah Geladak Perak baru meluber luas. Gitu. Nah, Candi Puro 10 km dari Geladak Perak. Dari Geladak Perak. Ya, yang paling parah gitu, itu. Yang paling banyak korbannya. Ya. Artinya, saya dengar katanya yang ada di Geladak Perak juga ada korban juga. Itu tercatat wilayah Supiturang, 3 kalau nggak 2 orang hilang di Geladak Perak itu. Di atas jembatan. Kenapa mereka mungkin masih waktu lewat ataupun bagaimana? Hilang belum ditemukan ya? Sama saja kayak di atas, Kalau di Geladak Perak itu wilayah lebih luas kalau kita mau nyari korban. Oh gitu ya. Oke. Masya Allah ya, pengalaman berharga ya. Sangat berharga ya. Sangat berharga ya. Sangat berharga. Selain antum foto, terus baru sadar ini semuanya abu-abu tadi, ada nggak hal yang berkesan selain itu yang antum temukan? Mungkin ketemu warga atau melihat kondisi rumah atau ketemu teman saya yang lain atau bagaimana? Semuanya berkesan. Semuanya berkesan. Jadi di sana ya bisa melihat keadaan, kalau membayangkan diri saya sendiri sih, kalau saya jadi korbannya bagaimana gitu. Kalau posisinya di balik, saya bukan penolong gitu loh. Kalau saya yang jadi korban, yang ditolong. Iya, ngelihat rumah hancur, mata pencarian hilang, ternak hilang, keluarga hilang kayak gitu. Ya Allah. Kondisi pengungsi ketika itu? Kalau pengungsi diarahkan ke masih satu desa, Ustaz. Diarahkan ke SD 4 Supiturang, deket banget sama posko kita itu. Jadi titik pengungsian di Pronojiwo ada 4. Ya. Awalnya di SD 4, terus di Masjid Nurul Jadid, kemudian masjid ini dipindah, pengungsi di masjid pindah ke SMP 2 Pronojiwo, sama di SD 1 Oro-Oro Ombo, desa tetangga, sama Balai Desa Oro-Oro Ombo. Tapi paling banyak di SD 4 sama masjid tadi yang dipindah ke SMP 4. Keadaan pengungsi bagaimana yang di Supiturang? Keadaan pengungsi ya sedih ya, lihat adik-adik jadi nggak bisa sekolah kayak gitu. Lihat ibu-ibu ya modalnya ya apa, bajuku juga terendam gitu loh. Semua hartaku hilang gitu. Banyak yang mengeluh. Waktu kita evakuasi barang kayak gitu, walah Mas, rumahku jadi kayak gini. Masya Allah ya kita bisanya membantu dan sabar ya Bu, udah takdirnya Allah gitu. Iya. Mereka sempat ngobrol nggak sama antum? Ya beberapa kali kita ngobrol. Beberapa orang saya ngobrol sama mas, ketemu orang ya kita ngobrol. Anak-anak banyak ya? Adik-adik banyak. Karena kita fokus di rescue ya bagi tugas relawan lain yang trauma healing gitu. Begitu ya. Relawan yang lain yang tim rescue ya. Ya. Keadaan pengungsi, terus hal apa saja yang sudah dilakukan SAR FKM di sana? Pertama, sebagai rescue kita tetap asesmen lokasi, evakuasi apa yang dievakuasi, yang bisa dievakuasi, pertolongan dari warga mintanya apa ya kita lakukan. Kita standby, soalnya kan kalau evakuasi korban di seberang, kita nggak ada. Setelah itu kita ya menyalurkan bantuan, ada bantuan dari luar, kita buat paket, kita salurkan dalam bentuk paket sembako. Selain itu kita membantu sanitasi darurat. Membuat sanitasi darurat. Di sekitaran tempat titik pengungsian tadi. Betul. Air di sana? Air melimpah, alhamdulillah. Ustaz. Melimpah. Artinya kalau di atas ikut keruh tidak dengan musibah ini? Kalau
sebenarnya desa Supiturang yang di atas itu kita harus turun sedikit kalau mau ke dusun tadi, habis itu naik Tat. Jadi yang keruh itu ke aliran lahar mungkin. Kalau di tempat posko-posko air semuanya aman, jernih gitu. Oke. Terus harapannya ke depan gimana Mas Rajid? Terutama untuk masyarakat Indonesia lah dengan musibah ini. Antum kan yang melihat sendiri tuh di sana butuh apa ini orang-orang. Yang pertama itu PR buat para relawan, para rescue gitu. Harus membuat pemahaman, memberikan pemahaman kepada mereka tentang mitigasi bencana. Jadi supaya kalau ada lagi seperti itu di wilayah rawan bencana, harta-harta terpenting itu bisa terselamatkan. Jadi nggak ada kok nanti ribet kan, seumpama akteku hilang, apa-apaku hilang gitu. Jadi belas hilang, tinggal nyawanya selamat gitu. Setelah itu ya harapannya ke depan semoga lebih membaik, bencana bisa dihindari, dicegah terlebih dahulu. Kemudian kalau bantuan yang masih perlu, rumah 2.900 dari BNPB, 2.900 rumah hancur yang terdampak. Ya, oh iya sebentar. Kemarin kan sempat viral ada rumah yang masih utuh itu. Kalau itu memang satu-satunya rumah atau gimana sih? Atau memang itu sesuatu yang diviralkan? Kalau di tempat kita ya, kalau di Sumber Sari itu banyak rumah yang utuh, itu banyak Ustaz. Ya rumah masih berdiri mungkin. Atau mungkin yang viral kemarin itu di daerah yang Candipuro mungkin. Bisa jadi ya. Yang parah. Kalau di Candipuro kurang tahu, soalnya kita kan ngepas di atas gitu. Kalau di Umbulan ya rumah banyak yang rata tanah. Berarti sekarang yang tercatat rumah yang rusak 2.900 dari BNPB. Terus warga yang mengungsi berapa? Warga yang mengungsi 9.900 jiwa yang mengungsi. Oh, berarti 9.900 hampir 10.000 orang mengungsi kehilangan tempat tinggalnya. 3.000 rumah hancur, 3.000 yang ternak mati. Dan belum ada relokasi ya? Relokasi belum ditentukan. Rencana relokasi atau tidak itu belum ditentukan, dan tempatnya juga belum ditentukan. Artinya masih di pengungsian, belum di ada pengungsian sampai sekarang. Huntara sudah mulai belum ada. Kalau kemarin saya dengar FOS ada mau buat di ini sama Bupati Lumajang itu. Bisa jadi sudah ya. Iya, sudah hari keberapa ini berarti ya? Sekarang tanggal 20, erupsi tanggal 4. Berarti 15 hari. 2 pekan lebih. Ya, 2 pekan lebih. Baik. Harapan antum sebagai tim SAR, Mas Rajid Lingkah, untuk pemirsa yang ada di rumah, bagaimana cara kita membantu, cara kita ikut berempati kepada saudara-saudara kita, masyarakat Semeru? Bantuan baik secara materi ataupun spiritual tetap pasti dibutuhkan. Ya, doa-doa dari pemirsa semuanya sangat dibutuhkan untuk saudara-saudara kita. Kalaupun bantuan materi dari 3.000 rumah yang rusak, pasti kan butuh rumah seperti itu. Ya. Nah, kalau rumah udah hilang berarti kan rumah tempat bernaung kan. Apapun juga hilang. Ya. Motor yang kita selamatkan itu sebenarnya. Yang antum? Iya, yang kita gali yang waktu itu rame itu. Apa masih bisa itu? Nah itu Ustaz. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini, kalau mau jujur, ini motor apa kena, apa bisa dipakai lagi. Tapi kan itu harta terakhir. Ya Allah, kita mau nggak mau ya untuk menyenangkan hati gitu. Dia ya. Kita ambil, ya. Kita angkat pun gerak, roda sudah macet tadi itu. Udah nggak bisa muter. Ya Allah. Kayak kita ngambil evakuasi TV. TV ini separuhnya yang belakang udah leleh. Gitu ya, tapi coba mereka selamatkan ya. Tapi ya kita bawa harta terakhir mereka, Ustaz. Harta terakhir ya. Betul-betul ketika mereka menyelamatkan diri tidak bawa apa-apa kecuali pakaian yang nempel aja. Ya Allah, seperti itu ya. Jadi yang perlu senantiasa diberikan adalah dukungan materi dan moral, tetap doa ya. Dan semoga kalau mau memberikan donasi yang rapi gitu. Gimana tuh? Kan banyak Ustaz, kita lagi rescue gitu, seumpama waktu awal-awal bawa donasi ibaratnya 1 mobil, tapi yang ngiring
20 motor kan juga bikin rame di atas gitu loh Ustaz. Gitu. Jadi dipercayakan ke pihak-pihak yang terpercaya untuk memberikan donasi Agar itu. justru tidak menimbulkan kericuan, Betul. keributan gitu ya. Apalagi mereka tentu juga nggak Secara tahu ya, saya belum tahu ya. Mungkin mereka terusik juga ya warga. benar, kalau rame, kalau terlalu bagaimana, Mereka kan dalam kondisi bersedih, terus tertekan ya kan, habis kena bencana, saudaranya belum ketemu misalnya begitu. Terus ya tadi ya, kurang rapi kita gitu ya. Betul menurut saya sih Ustaz. Dan bantuan-bantuan itu yang sekiranya layak dibutuhkan gitu. Yang jadi PR Nggak layak emang. bukan nggak layak sih. Mohon maaf ini kalau Ya, agak nggak, gimana. bukan nggak layak kali ya, apa ya? Kurang dibutuhkan, Ya. kurang tepat ya. Yang kemarin jadi momok itu setiap bencana Ustaz, Tidak pakaian hanya layak itu. pakai. Pakaian layak Pak. Wah, betul. Loh, bukannya mereka butuh katanya habis hartanya. Butuh Ustaz. Tapi bantuan yang datang itu yang bisa dipakai sama yang tidak. Kan sampai banyak aktivis apa lingkungan seperti itu yang ngomong kalau waktu bencana itu jadi momen membuang pakaian, bukan mendonasikan pakaian. Oh, artinya pakaian yang disalurkan pakaian dalam tanda kutip tidak layak pakai. Ya, bisa jadi seperti itu. Di setiap posko, pakaian itu menggunung. Justru malah jadi ini. Jadi PR nantinya. Gitu ya. Jadi kalau mau memberikan bantuan, kalau memang daripada merepotkan di sana, maksudnya membuat ramai atau bagaimana, percayakan kepada pihak yang terpercaya. Kemudian sortir betul-betul apa yang ingin diberikan itu benar-benar dibutuhkan atau tidak. Gitu. Harus konsultasi dulu dengan orang-orang yang di TKP. Sebaiknya seperti itu. Jadi waktu sampai sana itu ya pas, yang diberi juga merasa tertolong. Bukan kok apa yang maksudnya kita membantu tapi di sana malah jadi masalah. Iya. Seperti pakaian bekas tadi. Satu hal yang saya lupa tanyakan, untuk kebutuhan spiritual mereka bagaimana? Kan tentu masjid juga sama dengan nasib rumah kan, di pengungsian lah ya. Iya. Mereka sholatnya terus ibadah kan, kondisi seperti itu bagi seorang muslim ya. Ya tidak hanya muslim sih. Saudara-saudara kita yang non muslim juga pasti sudah tinggal yang terakhir kan harus bersandar kepada Tuhan gitu. Betul. Itu kondisinya gimana? Ada tempatnya enggak untuk Kalau masjid? tempat di sana itu masjid jami cenderung beberapa titik Ustaz. Jadi kayak di wilayah dusun-dusun itu kebanyakan musola kecil-kecil seperti itu Ustaz. Oh ya. Tapi masih banyak yang kokoh. Kalau di Sumbersari, di Umbulan itu. Di Umbulan ada satu kalau nggak dua. Di pengungsian sholatnya ada musola darurat gitu. Dibikinkan. Musola darurat kalau di pengungsian kan yang pertama di masjid pasti mereka sholat Ustaz, ya. Iya. Yang kedua di SMP banyak ruang. Kalau di SD tetap di salah satu ruangannya. Oke. Dekat juga sama musola soalnya pengungsiannya. Saat ini SAR FKM sudah kloter ke berapa? 3. Kloter ketiga Ustaz. 3. Sudah bukan tim rescue ya? Sudah. Yang tadi pagi kan dai yang berangkat Ustaz kita. Dai ya. Memang dibutuhkan Ustaz. Dai. Untuk mungkin adik-adik butuh tenaga pendidik Al-Quran seperti itu. Jadi jangan sampai udah 2 minggu nggak ngaji, nggak ngapa-ngapain, bagaimana misalnya. Iya. Berarti tim rescue sudah pulang, diganti tim yang menyalurkan bantuan, Tim program tadi. tim program, terus kloter ketiga ini dai kita yang masukkan. dai. Iya, ya semoga ini terus jadi lahan amal solih ya untuk kita semuanya. SAR FKM, terus untuk lembaga-lembaga SAR, lembaga kemanusiaan yang lain, kita memang harus membantu nih saudara kita. Nggak kenal dia muslim atau non muslim, yang penting dia harus saudara kita sebangsa, senegara. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi, kata Rasulullah. Dan Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut perhatian, berempati, berkasih sayang, menolong saudara-saudaranya ya. Semoga informasi dari Mas Rajid ini bermanfaat ya. Kita terus kawal ini ya, kawal bencana Semeru ini yang baru kemarin kita dapat kabar katanya erupsinya cukup besar lagi gitu ya. Terakhir. Ya. Baik, demikian informasi terkini soal Semeru bersama Mas Rajid Lingga, tim SAR FKM kloter pertama, tim rescue yang sampai
ke lokasi hari H dan saat ini berbagi pengalaman dengan kita semuanya. Terima kasih Mas Rajid sudah hadir di FKM Podcast. Ya, tetap semangat ya. Siap. Tetap semangat. Salam tangguh ya. Dan juga teman-teman SAR semuanya, SAR FKM maupun SAR yang lain di lokasi tetap semangat, tetap berharap kepada ridha Allah ya, luruskan niat. Semoga Allah Subhanahu wa taala cepat menyelesaikan bencana ini dari negeri kita ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.